Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah membawa kita bisa bertemu di sini di oleh Kecamatan Pasaro. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berbahagia yang terhormat Bapak Camat, Pak Mujana, yang terhormat Bapak Kauhal dan wakilnya, terhormat Bapak Ahmad dari PPAPP dan segenap pengurus masjid se-Kecamatan Pasaro. Izinkan kami dari Apijar Yayasan Anti Fajar menyampaikan tentang menumbuhkan generasi anak pejuang subuh di Masjid Ramah Anak. Jadi pada saat dipaparkan tentang Masjid Ramah Anak, kurang dia kalau anak pejuang subuhnya belum ada. Kenapa? Karena anak sudah ada di masjid tapi nggak ada pengolahannya. Kami bisa bantu lewat anak pejuang subuh. Izinkan kami memaparkan yang pertama adalah next tentang latar belakang. Next, ya, tentang pentingnya sholat subuh. Kita bersama tahu bahwa kadang-kadang kenapa anak nggak mau sholat subuh atau orang tua yang belum mau sholat subuh karena belum tahu pentingnya sholat subuh. Maka kami uraikan 3 diantaranya, yaitu pertama bahwa subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi rugi banget kalau sampai nggak subuh karena penyaksinya tidak cuma manusia tapi juga para malaikat Allah. Kedua, barang siapa sholat subuh maka dalam jaminan Allah. Ini luar biasa. Tidak semua dijamin Allah, tapi begitu kita sholat subuh dijamin otomatis oleh Allah sampai subuh hari berikutnya. Jadi selama 24 jam, insya Allah keluarga kita akan aman dari segala gangguan dan segala hambatan. Ini merupakan jaminan oleh Allah. Bisa berada Nabi Muhammad. Yang ketiga, pahalanya. Bicara soal pahala, kita sudah tahu bersama kalau sholat isya berjamaah itu separuh malam. Anggap separuh malam itu adalah 5 jam atau 6 jam. 6 jam itu separuh malam. Kalau 1 jam itu 60 menit, 1 menit 1 rakaat, maka 20 jam sama dengan 60 rakaat. Kalau 6 jam berarti 360 rakaat. Sholat isya 4 rakaat sudah mengganti, sudah menjadi jaminan pengganti dari sholat yang selalu kita gunakan, yang selalu kita kerjakan selama 360 rakaat. Jadi kebayang daripada sholat 360 rakaat lebih baik kita sholat isya berjamaah 4 rakaat saja. Begitu juga sholat subuh. Kalau kita sholat subuh maka setara dengan 60 kali 10, 600 rakaat atau 60 kali 12. Itu 10 rakaat. Bayangkan hanya sholat 2 rakaat setara dengan kita sholat 70 rakaat sehari semalam. Jadi memang pahalanya luar biasa. Rugi banget kalau sama kita tidak sholat subuh. Inilah yang ditekankan kepada anak-anak kita. Next, latar belakang dulu. Ini adalah pengalaman kami semua, manusia bijak. Kami dari pengamatan ketika kami roadshow daerah, itu selalu ketika kami sempatkan sholat subuh di masjid tempat, kami hampir tidak pernah melihat anak-anak. Yang ada, mohon maaf, para pensiunan, jamaah dewasa, lansia, remaja pun sedikit. Dari hari ke hari juga remaja masih sedikit. Ini menimbulkan kegelisahan bagi kami. Bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa subuh berjamaah? Kalau maghrib udah rajanya mereka. Maghrib itu udah pasti di mana-mana ramai. Daerah pun juga, tapi di giliran subuh hampir tidak ada anak-anak. Kalau pernah hanya 1-2 yang boleh orang tuanya ke masjid. Tapi hanya 1-2, sisanya masih tirta di rumah. Karena itu kami berusaha berinisiatif, kami susun aneka program dan sebutan panjang tahun. Jadi nggak pernah libur. Sekolah boleh libur, tapi kegiatan subuh jamaah harus terus ada di masjid setiap hari sepanjang tahun. Ini kami motivasi. Karena itu ini hal yang sangat sulit pertama kali, tapi kami yakin bahwa kalau sudah terbiasa akan anak-anak akan menjadi pelopor kebaikan bagi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Next, maka kami susun visi dan misi dari Gerakan Anak Pejuang Subuh. Visinya mewujudkan generasi muslim Indonesia yang cinta berjamaah, cinta masjid, dan cinta kebaikan. Jadi cintanya ada 3. Cinta berjamaah, jadi apapun tidak mesti sholat berjamaah, semua selalu dengan berjamaah, gotong royong atau berjamaah. Kemudian cinta masjid, anak dibiasakan cinta masjid sehingga nanti seumur hidup dia akan selalu tenang masjid, selalu rindu pada masjid. Dan kemudian cinta kebaikan, ketika di luar masjid dia pun selalu mempelopori kebaikan. Ini yang kami harapkan. Kemudian misinya adalah menjadi pelopor sholat berjamaah di masjid. Jadi ketika ada sholat berjamaah, otomatis anak-anak pelopornya. Kemudian pelopor dengan kegiatan positif di masjid.
azan, qomat, pengajian dipelopori oleh mereka harapannya. Dan terakhir kegiatan mereka pun dipelopori oleh anak pejuang subuh. Kami harus tambahkan bahwa ini sudah terbukti anak-anak pejuang subuh mampu mempelopori kegiatan masyarakat, di antaranya minyak